Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Semua ya, tetap jaga protokol kesehatan. Oke? Ya, sebelum kita mulai, marilah kita doa. Ya, silakan Nabila dipimpin berdoa. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa di dalam hati dimulai. Ya, terima kasih Nabila. Oke, hari ini Ibu lihat sudah banyak yang hadir ya. Alhamdulillah hadir semua. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu tentang SMK Bisa. SMK Bisa. SMK 1 LA Juara. Oke. Bagus, terima kasih. Semangat selalu ya. Kita hari ini akan belajar tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa itu APBN dan apa itu APBP. Ya, masih di KD yang sama tentang menerapkan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja. Tapi tujuan pembelajarannya dahulu, ya, dari pembelajaran kali ini diharapkan kalian bisa mengemukakan prosedur penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, gitu ya. Kemudian, adapun materi yang akan kita pelajari hari ini itu tentang syarat-syarat penyusunan anggaran, kemudian tujuan penyusunan anggaran, dan juga metode penyusunan anggaran. Nah, pernah nggak sih kalian melihat ibu kalian di rumah itu membuat rincian daftar belanja? Pernah nggak? Pernah. Nah, menurut kalian kenapa ibu kalian itu sampai harus bikin dulu daftar belanjaan atau daftar kebutuhan? Kenapa alasannya? Untuk lebih memudahkan. Untuk lebih memudahkan. Yang lainnya ada lagi? Untuk menyesuaikan pendapatan per bulan, Bu. Iya, menyesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh selama 1 bulan. Itu juga boleh, ya betul. Oke, nah kenapa sampai harus dibuat anggaran? Ya, ini sama seperti kalau misalkan antara rumah tangga dengan perusahaan. Ya, kalau misalkan kita tidak membuat dulu anggaran, ya tidak membuat rincian kebutuhan apa yang kita perlukan saat ini, maka nantinya ditakutkan itu akan terjadi pengeluaran yang tidak diinginkan. Ya. Dana itu akan habis dengan cepat tanpa kita ketahui ini alokasinya kemana. Seperti itu misalkan. Nah, makanya perlu dibuat anggaran ya. Syarat-syarat penyusunan anggaran menurut Ani Aguskana ini dalam bukunya ada 3 ya, ada 3 sifat pokok anggaran. Realistis di sini maksudnya adalah sangat mungkin untuk dicapai. Gitu ya. Jadi tidak mengada-ada atau tidak berupa hayalan. Kemudian syarat yang kedua adalah luas. Luas di sini maksudnya adalah tidak kaku atau fleksibel, ya, fleksibel. Artinya terdapat peluang untuk perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, syarat yang ketiganya adalah kontinu. Ya, kontinu di sini adalah memerlukan perhatian secara terus-menerus. Nah, tujuan dari penyusunan anggaran kan yang pertama untuk menyesuaikan atau menyelaraskan rencana strategis. Ya. Kemudian yang kedua, ya tentunya ini tiap-tiap bagian itu punya rincian kebutuhannya masing-masing.
Kemudian yang tujuan yang ketiga, ya. Nah, di sini setiap manajer pusat itu bertanggung jawab dalam organisasi dan berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Ya. Kemudian yang keempat, ya, nah di sini anggaran itu menjadi tolak ukur atau jadi penilaian terhadap kinerja dari pemilik perusahaan tersebut. Intinya yang namanya anggaran ini adalah cermin dari perusahaan, cermin dari pemilik perusahaan. Gitu ya. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Oke. Selanjutnya, nah ini metode penyusunan anggaran. Ya, untuk metode yang pertama atau top down, maksudnya proses penyusunannya itu dibuat dari atas ke bawah, gitu ya, secara garis besar. Yang kedua, nah ini metode bottom up. Nah ini berarti anggaran ditentukan belakangan setelah tujuan itu selesai disusun. Penjelasannya silakan dibaca kembali di dalam handout yang sudah Ibu berikan. Sudah ada di sana semua. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa yang mau jawab? Nisa. Nisa, jawab pertanyaan nomor 1. Iya, Bu. Ada 1 realistis, 2 luwes, sama 3-nya continue. Oke, bagus. Berikutnya pertanyaan yang kedua ya, coba oleh Siti Saidah. Iya, Bu. Metode top down sama metode button up. Ya, bagus ya. Oke, kemudian Ibu minta coba 1 orang untuk memberikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan. Boleh oleh Dian Syarifatul kesimpulannya. Kesimpulannya, syarat penyusunan anggaran itu terbagi menjadi 3, yaitu realistis, luas, dan kontinu. Anggaran juga menjadi tolak ukur kinerja manajer dan juga menjadi tolak ukur dan juga menjadi cerminan dari suatu perusahaan. Lalu ada metode penyusunan. Metode penyusunannya terbagi menjadi 2, ada top down dan bottom up. Oke, terima kasih Dian. Selanjutnya Ibu minta 1 orang lagi untuk menyampaikan refleksi apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran hari ini. Nisa. Rasanya kurang lancar, Bu. Kenapa? Kayak masalah jaringan tuh. Iya, masalah jaringan itu susah banget. Ya, Dari tadi tuh keluar mulu, udah masuk terus keluar lagi. Kalau gitu, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah pengetahuan kalian, dan Ibu harap kalian bisa menggali lebih banyak lagi materi dari berbagai sumber ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya itu yang akan dibahas adalah tentang tahap-tahap penyusunan anggaran pendapatan dan belanja. Gitu. Dari Ibu cukup sekian. Sebelum diakhiri, tolong dipimpin berdoa dulu oleh Siti Saidah. Silakan dipimpin berdoa. Setelah melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Siti. Iya, Ibu. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan sudah selesai pandemi ini, kita bisa segera tatap muka ya. Ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.